Apa kabarnya di rumah? Pak Casmin berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga hari ini masih tetap semangat mengikuti pelajaran yang akan Pak Casmin berikan. Dan kita di rumah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah cepat menghilangkan pandemi Covid-19 ini sehingga kita semua dapat kembali berkumpul di sekolah seperti biasa. Hari ini Pak Casmin akan menyampaikan materi tentang operasi hitung campuran dan bilangan pangkat. Di mana tujuan pembelajarannya yang pertama, 1. Siswa dapat menentukan operasi hitung campuran. Yang kedua, siswa dapat menentukan operasi hitung bilangan pangkat. Nah, kalian pernah nggak pergi ke pasar membeli buah? Baik itu buah jeruk, buah apel, buah duku, dan buah yang lainnya. Nah, ketika itu kalian ingin berbagi dengan anak-anak yatim. Ketika kalian ingin berbagi dengan anak-anak yatim, pasti kalian ingin memberikan buahnya secara adil, ya nggak? Mungkin kalau yang ini jumlahnya 20, yang ini harus cuma 10, tapi jumlahnya adil. Nah, ketika kita ingin membagi buahnya dengan adil, maka kita harus membeli buah di pasarnya dengan angka yang cukup dibagi dengan anak-anak yatim yang ada di panti asuhan. Nah, ketika kita menghitung biar adil semuanya, maka kita menggunakan operasi bilangan bulat, baik itu campuran, penjumlahan, pembagian, perkalian, dan pembagian. Jadi operasi hitung bilangan bulat ini sangat penting bagi kita untuk menguasainya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengalami kesulitan ketika ingin beraktivitas maupun beramal dan yang lain-lainnya. Maka Pak Casmin mengharapkan kalian dapat memahami dan memperhatikan penjelasan Pak Casmin dengan baik sehingga nantinya kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Baiklah, silakan memperhatikan dan penjelasan dari Pak Casmin. Baiklah, yang pertama Pak Casmin akan menjelaskan operasi hitung campuran. Bagaimana bentuk dari operasi hitung campuran? Contohnya, nah, kalau kemarin kita menghitung operasi itu penjumlahan saja, pengulangan saja, perkalian saja, dan pembagian saja. Hari ini bagaimana bentuk dari operasi hitung campuran? Coba lihat kita soal di papan tulis. Itu ada 2 operasi hitung. Yang pertama yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, soal operasi hitung campuran, kita yang pertama harus mendahulukan operasi hitung perkalian atau pembagian atau sebaliknya. Selanjutnya kita baru menentukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Di soal nomor 1 ini kita melihat di situ ada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Ada perkalian, ada penjumlahan. Mana yang kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah operasi hitung perkalian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan tulis dulu 7-nya. 7 tetap dan jumlahnya atau tambahnya. 7 ditambah. Yang pertama kita operasikan dulu yang perkalian. Negatif 4 dikali negatif 2. Ingat kemarin apa? Kalau negatif dikali negatif hasilnya apa? Positif. Jadi negatif 4 dikali negatif 2 hasilnya positif 8. Nah, selanjutnya tinggal kita operasikan itu penjumlahan. 7 ditambah 8 berapa hasilnya? 15. Ya. Itu operasi hitung campuran. Jadi dia lebih dari 1 operasi hitung. Baik itu misalnya penjumlahan, pengurangan, dan pembagian, ataupun sebaliknya perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Contoh selanjutnya, soal nomor 2. 40 dibagi 5 dikurang 2 dibagi negatif 3.
sama dengan. Nah, kalau soalnya seperti ini bagaimana? Yang harus kita lihat di sini operasi apa yang dulu, yaitu operasi pembagian dan perkaliannya terlebih dahulu. Jadi kita operasikan dulu yang pembagian dan juga perkaliannya. Nah, lihat di sini 40 dibagi 5 berapa hasilnya? 8. Benar sekali. Nah, ini 2 dikali negatif 3 berapa hasilnya? 2 dikali negatif 3 berapa hasilnya? Positif dikali negatif hasilnya apa? Negatif. Berarti hasilnya apa? Negatif 6. Negatif 6. Nah, jangan lupa ininya, tanda kurangnya ya di sini. Nah, karena dia bertemu dengan negatif, ya, maka dia berubah menjadi positif 8 ditambah 6. Bertemunya tanpa ada bilangan yang di tengah-tengahnya, tapi langsung bertemu ya, negatif bertemu dengan negatif, langsung diganti dengan positif. Berapa jadi hasilnya? 8 ditambah 6 berapa? 14. Ya, nah itu operasi itu campuran. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung operasi bilangan pangkat. Nah, sebelum kita menentukan operasi hitung bilangan pangkat, kita harus bisa terlebih dahulu mengetahui yang pertama pengertian bilangan pangkat, dan selanjutnya kita harus mengetahui sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, apa itu pengertian bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu sebenarnya artinya adalah penyederhanaan dari bentuk perkalian. Jadi bilangan pangkat itu adalah penyederhanaan dari bentuk perkalian berulang. Contoh misalnya 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali ya. Nah, karena dia panjang, jadi kita sederhanakan jadi bentuk 5 pangkat 3. Misalnya lagi 20 pangkat 2. Penyederhanaan dari 20 dikali 20. Nah, artinya apa definisinya? Setiap bilangan A berpangkat M itu artinya A dikali A dikali sebanyak A sampai dengan dikali A itu sebanyak apa? Sebanyak M. Misalnya ini 5 pangkat 3 berarti 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Berarti 20, misalnya lagi 20 pangkat 2 dikali 20 dikali 20. Berarti dia definisinya adalah A pangkat M sama dengan A dikali A seterusnya sebanyak M kali. Nah, itu pengertian dari bilangan pangkat, yaitu penyederhanaan dari bentuk perkalian berulang. Nah, selanjutnya sifat-sifat dari perpangkatan. Apa itu sifat-sifat perpangkatan? Yang pertama itu sifatnya kita Pak Casmin kasih contoh soal 5 kuadrat dikali 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Ini artinya apa? Ini sama saja artinya 5 dikali 5 ya sebanyak 2 kali. Selanjutnya 5 dikali 5 dikali 5 sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Ini artinya berapa 5 kalinya? Ya, artinya 5
Nah, perkaliannya 5 kali ya. Jadi 5 pangkat di 5. Ini artinya apa? Berarti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 2 ditambah 3. Jadi 5 pangkat di 5 pangkat 5. Ini artinya bahwa A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A N pangkat N ditambah dengan N. Nah, ini adalah sifat yang pertama, di mana A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N ditambah dengan N. Itu sifat yang pertama. Bisa dipahami? Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah contohnya misalnya 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2. Ini artinya apa? Artinya 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 4 kali. Misalnya dibagi dengan 4 pangkat 2. 4 dikali 4. Nah, ini 4 kali 4 habis dibagi 4 kali 4. Nanti sisanya berapa? 4 dikali 2. 4 dikali 2 berarti 4 dikali 4. Nanti cuma 2 kan? Nah, ini artinya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 2 artinya 4 pangkat 4 per 4 pangkat 2 itu artinya 4 pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya 4 pangkat 2. Nah, sifatnya berarti dia ketika A pangkat N per A pangkat N itu sama artinya A dikurang A pangkat N dikurang N. Ya. Ini sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, misalnya contoh 3 pangkat 0. Ini maksudnya apa 3 pangkat 0? Ini Pak Casmin 3 pangkat 0 ini misalnya sama saja artinya 3 pangkat 2 dikurang 2. Hasilnya 3 pangkat 0 ya. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat seperti ini. Berarti kalau dia 3 2 kurang 2 pangkat 2 dikurang 2 artinya 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 hasilnya 1. Jadi setiap bilangan yang berpangkat dengan 0 itu hasilnya 1. Setiap bilangan A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini sifat yang ketiga ya. Nah, silakan kalian catat. Sifat selanjutnya misalnya ada bentuk 3 pangkat 2 pangkat 3. Ini bagaimana sifatnya? Sifatnya ialah 3 pangkat 2 dikali dengan 3. Kita pangkatnya kita kalikan. Berarti dia 3 dipangkat 6. Jadi 2 kali 3 pangkat 6. Nah, jadi sifatnya adalah di mana setiap A pangkat N pangkat lagi N itu artinya A pangkat N dikali N. Nah, ini sifat yang selanjutnya. Jadi kita sudah ada berapa sifat tadi? Yang pertama tadi perkalian, yaitu
A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan berapa? A pangkat N ditambah N. Ini yang pertama tadi ya. Ini yang pertama, satu sifatnya, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, yang kelima sifatnya adalah, sifat yang kelima itu adalah setiap A negatif pangkat N itu nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini sifat yang kelima. Jadi setiap A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat M. Kita lihat sini. Setiap dia pangkat N dinaikkan dia menjadi negatif ya. Nah, ini jadi negatif. Terus yang ini lagi dinaikkan menjadi negatif. Jadi setiap A pangkat M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Misalnya 2 negatif pangkat negatif 2 itu artinya 1 per 2 pangkat 2. Itu artinya 1 per 4. Nah, sampai di sini ada yang masih belum paham atau masih belum mengerti dengan penjelasan tersebut? Boleh kalian cari-cari lebih pengetahuannya di buku ya, di halaman sekian. Setelah Pak Casmin menjelaskan pengertian dan sifat-sifat bilangan pangkat, selanjutnya Pak Casmin akan memberikan contoh soal tentang operasi bilangan pangkat. Contoh soal yang pertama, misalnya 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 8. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat-sifat bilangan pangkat. Di sini ada angka 7 pangkat 11. Pangkat 11. Nah, di sini ada tanda operasi pembagian. Tadi kalau dibagi itu artinya apa? Dia dikurang. Berarti 7 pangkat 11 dikurang 1. Misalnya itu dikali 7 pangkat 8. Kalau dikali dia apakan? Ya, pangkatnya dijumlahkan. Jadi pangkat ditambah 8. Artinya berapa? 7 pangkat 11 dikurang 1, 10 ditambah 8 berarti artinya 7 pangkat 18. Nah, ini artinya jawabannya 7 pangkat 18. Contoh soal yang kedua. 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Sini ada 2 ya. Ada 2 sifat yang akan kita gunakan. Yang pertama yang ini, selanjutnya yang perkalian. 2 pangkat 2 pangkat 3 artinya apa? 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Lalu dikali dengan 2 pangkat 5. Kalau dikali tadi apa? Ditambah pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 ditambah 5. Nah, dari sini kita bisa melihat ini adalah operasi hitung campuran. Mana yang kita dahulukan terlebih dahulu, yaitu yang perkalian dulu. 2 pangkat 2 dikali 3 itu sama dengan 6 ditambah dengan 5. Jadi hasilnya 2 pangkat 11. Nah, itu contoh soal
operasi hitung bilangan berpangkat. Terakhir, Pak Casmin akan menjelaskan bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah. Nah, apa bentuk baku bilangan besar atau notasi ilmiah? Misalnya contoh seperti ini. Jarak bumi dengan matahari itu jaraknya 4.497 juta. Nah, ini kan penulisannya panjang nih. Penulisannya panjang, 4.497 juta kilometer. Nah, ini bisa kita ubah dalam bentuk baku. Bentuk baku ini dengan cara menuliskan bilangan pokok. Menentukan bilangan pokoknya yaitu 10. Bisa menjadi 4,497 kali 10 pangkat sebanyak satuannya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama 4 ya. Jadi 10 pangkat 9. Bisa kita sederhanakan seperti itu. Contohnya lagi. 2 miliar. Nanti bisa kita sederhanakan 2 dikali 10 pangkat 9. Berarti dia lebih sederhana dan bentuknya lebih baku. Nah, inilah bentuk baku notasi besar. Itu dirumuskan dengan A dikali 10 pangkat N. Nah, itu untuk yang selanjutnya. Semoga kalian bisa memahaminya. Untuk selanjutnya silakan kalian ikuti instruksi Pak Casmin yang ada di Edmodo.